Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Teras Sharing. Nah, saya Aditya Pratama dan hari ini kita akan membahas pembahasan yang sebelumnya juga pernah kita bahas, yaitu tentang kotoran sapi. Ada peternakan sapi di kawasan Arca Manik, Bandung, itu tengah pemukiman. Nah, sebetulnya seperti apa sih teror yang dilakukan oleh peternakan sapinya, penggebukan sapi ini, dan bagaimana dari sudut pandang aktivis lingkungan hidup. Saat ini bersama saya sudah ada Kang Capung dari Walhi, kan? Iya Kang Nuhun. Siap, ada Kang Capung dari Walhi dan juga ada Kang Is sebagai warga Arca Manik yang juga merupakan korban yang mengadu pada kami jika rumahnya diteror ya, kurang lebih kayak gitu dengan limbah sapi. Nah, bisa diceritakan kembali mungkin Pak Is, kondisi saat ini seperti apa? Apakah sudah ada penindakan dari dinas terkait atau ada yang menghubungi mungkin sama Pak Is untuk bisa mencari jalan keluarnya, karena memang sebetulnya kan ini mengganggu ya Pak Is. Mangga Pak Is, Ya, terima kasih. Nah, selama ini ya di lokasi rumah saya dan beberapa warga yang dekat dengan kandang sapi tersebut sangat terganggu oleh bau kotoran sapi atau air kencing sapi. Dan ini udah bertahun-tahun, dan saya pada tahun 1917 saya pernah lapor pangan dan lain-lain yang saya terkait berhubungan dengan lingkungan 2017. Tapi mereka tidak ada tanggapan, hanya ada surat, terus saya lupa bawa surat. Iya pernah. Ya, dengan pelanggaran yang terjadi. Iya. Tapi respon dari mereka sendiri sampai hari ini, dan malah beberapa bulan yang lalu saya pernah juga dari DLH, Satpol PP, dari Komisi C juga, dari Citarum Harum, bukan hidup, tapi ya hanya datang nonton, ngopi, pulang. Sampai ya saya berpikir ya buruk pikir saya kesana soalnya masih ATM untuk mereka. Maksudnya? Masih ATM, jadi si kandang sapi ini mesin ATM gitu. Oh, jadi ada banyak beberapa, anggaplah oknum lah. Pemikiran saya gitu. Karena, ya pemikiran saya karena nggak ada tindakan. Ini kan baru asumsi dari Pak Is gitu ya, karena memang ada petugas datang ke sana mengecek, melakukan observasi gitu kan? Mungkin. Tapi tidak ada tindakan lebih lanjut gitu. Pelanggarannya jelas gitu. Ya. Pelanggarannya jelas, tapi tidak ada tindakan yang sekian lama. Jadi, ya saya nggak salah dong berpikir kemana-mana. Gitu ya Pak Is ya. Pak Is, kita ingin tahu apa yang sebetulnya dirasakan oleh Pak Is di rumah dengan adanya peternakan sapi itu di situ. Ya, apa sih yang paling mengganggu yang buat Pak Is ini? Aduh, saya nggak kuat nih gitu. Baunya, bau, apalagi kalau bau air kencing sapi itu waduh. Sangat bau dan kotor. Nggak enak kalau lagi ada tamu atau kita lagi mau makan apa, pas datang bau itu ya mengganggu sekali. Pak Is kan sekarang juga katanya sudah lebih dekat dengan agama ya Pak Is ya. Gitu kan juga mungkin aktivitas sholatnya gimana Pak Is dengan adanya kandang sapi itu Pak Is? Ya kalau sholat nggak terganggu, saya ke masjid. Jadi nggak terganggu. Cuman ya hari-hari nggak nyaman aja. Baik. Nah Kang, sekarang saya ingin tanya sama Kang Capung ya Kang ya. Akan pernah melakukan observasi ke sana, terus melakukan peninjauan langsung lah di lapangan. Sebetulnya apa sih pandangan dari aktivis lingkungan melihat kondisi seperti itu, apakah itu boleh atau tidak sih kan sebetulnya? Iya Kang, jadi setelah kita waktu itu juga diundang oleh Pak Is untuk melihat secara langsung ya di lokasi. Kalau kita lihat secara lokasi sih itu nampaknya secara kelihatan tuh misalnya seolah-olah di tempat ini yang dengan banyak pemukiman tiba-tiba ada satu kandang, atau katakanlah kalau ilustrasi lain tuh ada tempat pembuangan sampah misalkan. Itu kan secara fungsi tuh nggak di situ gitu posisinya tuh. Dan memang secara kalau kita misalkan ngobrolin soal kebijakannya misalkan. Nah, di secara kebijakan juga ada memang bukan tempatnya itu. Oh, gitu ya. Bukan tempatnya gitu. Karena di situ memang khusus saja untuk zona pemukiman gitu. Jadi secara aturan kebijakannya memang bukan tempatnya. Nah, artinya apapun kondisinya
karena di aturannya juga nggak boleh gitu. Ya harusnya itu menjadi sesuatu hal yang tidak dilanggar, atau kata lain tidak menjadi sesuatu hal yang panjang untuk dijadikan larut-larut gitu. Nah itu dari perspektif yang kita lihat setelah kita lihat ke lokasi, lalu juga kita melakukan kajian. Jadi dari versi kajian kita menemukan satu hal itu. Dan yang keduanya misalkan kalau tambahannya, kalau dari perspektif lingkungannya, jadi waktu kita lihat itu, kita lihat ada satu pipa yang keluar dari dari penggemukan sapi tersebut. Nah, pipa itu dia disambungkan atau kata lain dibuang ke Sungai Cipamokolan. Nah, jadi ada sungai namanya Sungai Cipamokolan. Nah, dia buang ke situ limbahnya. Nah, sedangkan sungai itu kan kalau secara prinsip kami di Walhi itu kan bukan tempat untuk pembuangan limbah gitu. Ya. Jadi ketika ada pembuangan limbah yang seperti itu, ya itu juga menjadi salah satu menurut kami di Walhi, yaitu juga metode yang salah gitu. Harusnya kan di dalam usaha itu kan harus ada instalasi penjernih airnya tersendiri itu di sana. Jadi ketika dibuang itu IPAL gitu ya. Jadi ketika dibuang ke sungai itu ya mungkin dengan orang-orang yang lebih saintis gitu ya, yang bisa melihat bahwa oh itu udah layak untuk dibuang ke sungai gitu ya. Artinya itu tidak akan menimbulkan hal-hal yang ya katakanlah entah di situ kalau dimanfaatkan oleh penduduk jadi gatal atau apa gitu. Nah itu harusnya secara saintis di dalam IPAL itu ya ketika keluar ke sungai ya itu tidak ya artinya ada pengolahan sehingga kemudian ketika keluar itu aman lah gitu. Nah aman itu kan berarti juga apa yang dikeluhkan oleh Pak Is itu tidak menimbulkan bau misalkan. Nah kalau misalkan Sungai Cipamokolan sendiri kabarnya memang itu juga adalah sungai yang bisa diolah menjadi air minum ya memang. Kalau dari atasnya memang itu dia ya untuk peruntukannya itu gitu kan ya. Tapi kalau untuk di bawah setelah kita cek kita belum menemukan bahwa di daerah di bawah di Arca Manik itu ada satu tempat untuk dijadikan katakanlah pos PDAM yang kemudian dia mengolah di sana, itu belum kita temukan. Tapi menurut perspektif kita Kang, apapun dia sungai itu akan digunakan oleh PDAM ataupun tidak, tetapi secara prinsip kami memandang dari perspektif lingkungan hidup, itu masih tetap salah ketika ada satu limbah dibuang begitu saja gitu. Apalagi itu skalanya adalah skala produksi. Artinya skala produksi itu kan kita misalkan, kita belum hitung-hitungan nih Kang secara teknis ya. Misalkan penggemukan sapi di situ, misalkan kita belum hitung teknis, dia secara durasi ketika melakukan penggemukan, itu berapa lama sapi yang katakanlah belum gemuk menjadi kegemuk. Oke. Misalkan durasi waktunya apakah dia per hari, per bulan, misalkan. Nah kalau bulan berapa bulan, nah berarti dalam teknisnya itu kan ketika dia udah hitungan bulan, karena dia juga akan melakukan pengemukan, artinya dalam tanda petik kan kita melihat itu ada sesuatu hal yang harus dipercepat. Pengemukan itu kan, karena kan dia urusannya dengan urusan, ya kita tahu pasti itu ada urusan soal bisnis di situ kan. Berarti kan dia perlu cepat. Ketika dia perlu cepat, maka kan ada beberapa hal yang mungkin, nah itu tadi, misalkan entah dari pakannya seperti apa, yang kita juga nggak tahu tuh pakannya itu ya. Maksudnya nggak tahu itu ketika nanti dia berubah menjadi cair, lalu dibuang ke sungai, nah itu juga yang kita nggak tahu. Tapi kan mungkin prinsip sederhananya mungkin ya kan ya dalam sudut pandang kita masyarakat awam misalnya. Bisa nggak seolah-olah memelihara binatang kan begitu kan? Apakah memang tidak perlu ya kan kayak kita memelihara kucing atau hewan anjing misalnya kan itu kan perlu syarat-syarat yang khusus ya. Nah bagaimana dengan kondisi yang terjadi di Arca Manik itu? Nah dari kondisi itu kan ada istilah begini. Kan dulu-dulu mungkinnya saya masih ingat dulu ada istilah ketika ayam masuk ke pekarangan orang lain atau tetangga kita, terus misalkan mengeluarkan kotoran tuh ayam, itu kan bisa diperkarakan. Kalau itu pernah tuh Kang terjadi isu itu 3 tahun yang lalu kurang lebih. Artinya itu baru skala yang kecil ayam misalnya. Ketika akang gaduh
hayamna lebet kaburuan abi gitu kan, terus abi apal eta hayam akang, terus abi negor ke akang, Kang atuh bersihan ieu Ya. kotoranna, terus akang nyamang gawe bersihan ku nyalira, ikan eta ayam akang. Singkat cerita kita terjadi perdebatan, misalnya saya nggak suka Ya. karena ayam akang masuk ke pekarangan saya, Ya. terus mengeluarkan kotoran. Nah itu istilahnya kan ilustrasinya itu di hal yang kecil. Dari istilahnya kalau kita ilustrasikan soal ayam masuk ke Ya. pekarangan orang Ini lain. jadi konflik sosial. Nah, apalagi ini sesuatu hal yang menurut kami besar. Ya, maksud gitu. saya apakah ada regulasi yang mengatur itu? Ya ada kan, Ya. mohon. Jadi bukan hanya pada sapi, hewan apapun juga Betul. sebetulnya ini sekalian kita mengedukasi pemirsa juga. Betul, betul. Itu dia tanggung jawab si pemilik gitu ya. Harusnya begitu. Karena kan kalau dari perspektif lingkungan kan misalnya gini Kang ya, kalau skala yang besarnya. Kan mungkin ini bukan sesuatu hal yang aneh mungkin ya kita dengar gitu ya. Ya. Ya kan mungkin ada istilah bahwa setiap usaha itu harus ada AMDAL misalkan. Analisis mengenai dampak lingkungan. Ada dokumen itu. Dokumen itu misalkan ketika dia betul-betul dibuat, artinya dia akan mengukur. Memang akan ada terjadi kerusakan. Nah, berarti dia bisa ukur apa dari kerusakan ini tuh yang kemudian dia bisa menyelesaikannya, minimal tidak menjadi yang besar lah gitu. Sesuatu hal dampaknya. Nah, itu yang istilahnya kalau kita lihat dari segi AMDAL-nya. Artinya apapun usahanya itu pasti akan ada dampak lingkungannya dan itu harus diatasi dampaknya. Nah, misalkan itu dari perspektif itu aja gitu Kang ya. Nah, ini ditambah lagi kita lihat juga di dalam perizinannya itu dia menggunakan sistem online. Nah, ini juga yang kita kritisi juga nih Kang. Kelemahan dari sistem online adalah tidak ada Betul. Ini juga yang kita kritisi dari perspektif Undang-Undang Cipta Kerja. izin mah udah keluar ternyata. Ada Kang. Oh, ada. Tapi kan bukan untuk peruntukan itu. Tapi kan peruntukannya itu untuk hal lain. Baik. Untuk usaha tahu, untuk usaha oncom, tapi di lokasi itu dijadikan usaha penggemukan. Nah, tapi dalam hal ini kami melihat dari sisi walhinya, itu adalah kami juga ingin menyampaikan itu salah satu kelemahan yang kami kritisi sedari awal ketika lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja dengan adanya sistem izin online itu. Sehingga ketika izin online, karena kan kita udah kenapa nolak Undang-Undang Cipta Kerja juga kan kita udah tahu bahwa ini itu adalah undang-undang untuk mempermudah segala jenis usaha. Nah, ketika itu dipermudah dan sewaktu belum ada prakteknya, kami sudah melakukan penolakan itu dan sekarang sudah terbukti nih Kang, ada prakteknya. Ketika orang izin melakukan sistem online, izinnya izin tahu, izin oncom, tapi di lokasi beda cerita gitu. Sehingga itu pada akhirnya yang tadi Akang sampaikan, selain mengganggu dari sosial juga, pada akhirnya ya itu berkontribusi terhadap ya pencemaran lingkungan, salah satunya mencemari sungai yang tadi. Baik. Nah, pada episode sebelumnya juga kan kita sempat bahas ini kan. Dan saya mencoba berkomunikasi dengan dinas terkait gitu ya. Meski tidak ingin diwawancara secara langsung, tapi si yang bersangkutan ini sempat juga berbicara kenapa ini nggak ditindak secara langsung. Katanya karena memang si pemilik usaha ini sudah memberikan sejumlah uang terhadap Pak Is. Ini apakah betul demikian atau tidak Pak Is? Mohon maaf kami tidak bisa memberikan siapa itu namanya karena memang itu ada privilege di kami gitu. Tapi saya ingin menanyakan langsung mengkonfirmasi langsung sama Pak Is, apakah ini benar seperti itu Pak Is? Pemahaman beri uang tuh gimana ya? Dia pernah ngasih uang ke saya. Memang pernah diakui apa? 5 juta. Tapi saya kembalikan. Ada bukti-buktinya jelas. Oke. Ada fotonya, ada apa. Iya. Dan dia pada tahun 1917, 2017 ketika awal, saya dengan dia bicara. Bang namanya, menikahan sapi itu. Ini gimana urusan ini? Karena harus tutup. Kita ada pembicaraan pada waktu itu, dia mau beli rumah saya. Oke. Dia mau beli rumah saya, bicara-bicara bisa, panjang lebar, dan gue akhirnya ketemu satu harga. Nah, ketika ketemu satu harga itu, dia kasih saya panjang uang untuk membereskan surat-suratnya dulu. Dia kasih saya 100 juta. Oke. Saya kasih, nah lanjutnya, saya bicara ini gimana perusahaan rumah. Nah, sudah itu sampai hari ini tidak ada penyelesaian.
Oh itu ya Pak Is ya. untuk itu. Dan juga saya dengar katanya ada yang bilang saya terima uang tiap tahun, Ya, ada juga kabar seperti itu Pak Is. tiap tahun dari kandang sapi. Ya saya ketemu aja sama saya gitu. Ya Wah itu ditabayunkan lah gitu ya. baik dari orang dinas kita ketemu, terus dari kandang sapi, kapan kasih saya uang? Kalian terlepas dari yang tadi ya, Ya. yang dia bilang uang kompensasi setiap tahun. Yang tadi pun juga nggak jelas cenderungannya sampai kapan dan sampai saat ini juga tidak ada Yang kelanjutannya. panjar rumah itu nggak jelas. Kalau itu betul saya terima, karena itu uang panjar bayar rumah, Ya. dan dia juga sudah mengakui. Jadi nggak ada yang lain. Kalau saya kompensasi setiap tahun, saya siap ketemu dengan orang yang berkata itu, dan juga yang ngasihnya siapa gitu, harus jelas. Yang Jadi ngasih saya- siapa, yang ngasih siapa, kapan waktunya Ya, juga. saya diminta. Dia pencemaran nama baik ya. Yang ngasih aja gitu. Ngasih aja. Siap. Lalu Pak Is udah pernah berkomunikasi dengan Pak Bambang langsung dengan gimana win-win solusinya gitu. Secara masyarakat dengan masyarakat lah dulu Iya. belum Saya banyak pernah orang bicara. Yang awal dulu tuh kita habis ketemu, dia mau beli rumah saya. Dan saya juga jual rumah dalam kondisi itu bukan dengan harga dadak ya. Saya jual dengan harga standar di wilayah itu dengan umum. Oh, Kalau abang-abang ada masalah jual harga seenaknya, ini harga 1.000 dijual 2.000 enggak. Harga 1.000 tanah. Nah, tapi yang untuk selanjutnya saya pernah bicara gimana. Terus Bang bilang, ya kita akan selesaikan melalui prosedur aja lah, saya ikuti. Nah, setelah bicara mengenai prosedur, maka waktu itu ada orang-orang datang dari pemerintahan yang tidak terkait. Tapi selanjutnya ya, ada kejelasan nah, juga. artinya andai kata saya terima uang itu, apa dengan saya terima uang itu peraturan gugur? Nah, Enggak kan? gimana pendapat dari Kang Sapung? Aturan kan Apakah dengan masyarakat bisa berdamai? Anggaplah berdamai gitu ya. Dengan ada win-win solutionnya, misalnya lahannya dibeli dan seperti apa. Tapi apakah itu serta merta menggugurkan aturan yang pemerintah yang pemerintah punya, regulasi yang pemerintah punya yang seharusnya diikuti oleh si pemilik lahan gitu ya. Gimana Kang? Ya kalau agak panjangnya mungkin begini ya Kang. Ya sebetulnya kan semua warga yang akan terdampak dari aktivitas proyek apapun itu kan sebetulnya dia tidak mau tersingkir dari ruang hidupnya. Artinya kan bisa jadi misalnya gini, rumah saya di atas misalkan, di Awiligar, terus tiba-tiba tergusur oleh hotel misalkan. Sedangkan saya tahu secara de facto misalkan saya teh waktu zaman kecil main lang-layangan di dinya gitu ya. Terus sampai akhirnya dewasa. Intinya semua orang gak akan mau. Dan saya yakin juga pemerintah ketika dia membuat satu manajemen ruang dengan dibantu oleh mungkin banyak orang yang lebih pintar dalam artian akademisi yang dia fokus terhadap ruangnya, yang itu didatangkan oleh pemerintah yang kemudian membuat satu manajemen supaya ruang ini untuk khusus ini untuk khusus ini untuk khusus ini. Nah, artinya kan itu tuh serius bahwa ruang di sini itu ruang yang untuk memfasilitasi warganya, artinya warga Kota Bandung, ya agar mendapatkan lingkungan yang baik, yang sehat, yang nyaman. Nah, tapi ketika tiba-tiba di situ ada persoalan yang terjadi sehingga ada lingkungan yang tidak jadi nyaman, tidak aman lagi gitu kan. Ya mungkin kalau itu juga menimpa saya juga gitu ya. Sebagai juga pegiat lingkungan terus misalkan jadi orang yang terdampak juga gitu sebagai warga kota, ya mungkin itu akan menjadi sesuatu hal yang saya akan berlaku sama dengan Pak Is. Melakukan tindakan dalam hal ini misalkan ya kita melakukan hal yang bahwa itu sesuatu hal yang salah, ada hak kita yang perlu kita ambil, ya pasti semua warga Bandung juga akan melakukan hal yang sama. Tapi kalau Kang sudah pernah berkomunikasi dengan Pak Bambang? Kalau kami di Walhi belum ada komunikasi sama sekali dengan Tapi Pak kalau Bambang. tahu tadi ada izin. Nah, itu setelah kami dapat cerita dari Pak Is, nah, ya metode di kita kan lalu kita melakukan analisis kajian-kajian gitu ya. Sehingga kita menemukan dari apa yang diceritakan oleh Pak Is itu. Dan mungkin itu sangat mudah juga kan untuk kita bisa temukan hal-hal yang seperti itulah gitu. Oke, dari hasil temuan di lapangan nih,
apa kajian dari teman-teman Walhi, tindakan apa yang atau selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh Walhi melihat setelah diobservasi ternyata ada hal yang seperti ini dan ini menimbulkan konflik di warga masyarakat. Ya, hal yang dilakukan oleh Walhi misalkan seperti ini, misalkan ketika Pak Is mengajak kita untuk melakukan podcast bersama, ya buat Walhi kan ini jadi ruang kampanye juga ya. Kampanye itu dalam artian bahwa ada sesuatu hal yang harus disampaikan kepada publik bahwa di Kota Bandung itu ternyata ada kebijakan yang itu menyalahi soal tata ruang gitu ya. Ini juga bagian dari hal yang perlu Walhi sampaikan dari kasus yang Pak Is gitu. Ya. Karena kami juga punya konsentrasi Walhi untuk wilayah Kota Bandung terutama. Apalagi misalkan kalau dikaitkan agak yang lebih panjang sedikit Kang ya. Misalkan SDGs kan sekarang udah bilang bahwa program di kota itu harus program yang berkelanjutan dan yang harus adil juga. Sekarang di SDGs-nya udah bilang kayak gitu, dan pemerintah juga mengamini itu, karena dalam tanda petik juga mereka mengelola anggarannya juga untuk itu. Baik anggaran untuk dari APBD-nya, dari APBN-nya, mungkin juga dari program SDGs-nya, yang di luar dari APBD dan APBN, tapi secara kenyataannya, nampaknya ruang itu tidak untuk berkelanjutan dengan misalkan satu kasus yang Pak Is ini gitu. Dan kami juga menemukan ada hal yang lain, di Kota Bandung ya bukan hanya dari persoalan yang Pak Is gitu ya. Ya mungkin Pak Is menjadi salah satu juga kami kabarkan ya Pak Is karena datang ke kita gitu. Dan setelah kita analisis ya memang ini sesuatu hal yang perlu juga disampaikan karena memang ini secara fungsi ruang nggak semestinya lah gitu. Itu sangat banyak sekali tabrakannya dengan hal-hal yang tadi berkaitan dengan rencana tata ruang kota, kajian lingkungan hidup strategis Kota Bandung gitu. Apalagi misalkan tadi soal komitmen di dalam program SDGs-nya itu sendiri gitu kan. Ya, itu menjadi salah satu hal yang kemudian kami juga sama dengan KAIS untuk menyuarakan hal ini. Yang saya lihat kan, dan itu kan memang sebetulnya sedikit menggelitik ya, bahwa pemerintah sudah datang ke lokasi, sudah melakukan pengecekan ke lokasi dan menentukan bersikap gitu ya melalui surat bahwa betul ada yang melanggar, ada yang belum dipenuhi aturan izin-izinnya. Nah, tapi kok sampai saat ini tidak ditindak nih, Kang? Apakah memang Walhi juga berencana untuk mendesak juga misalnya atau mempertanyakan langsung ke dinas terkait agar seenggaknya ya ini nggak menggantung seperti ini gitu Kang? Karena memang mungkin yang Pak Is butuhkan adalah kejelasan mungkin ya Pak Is ya. Iya. Mau hitam-hitam mau putih-putih begitu kan? Karena memang ya negara kita kan negara hukum gitu kan, aturan sudah dibuat, regulasi sudah dibuat, ya maka seharusnya kan ditegakkan bukan tebang pilih gitu ya kan. Betul. Ya. Coba Kang. Ya kami kalau dari Walhi akan mensupport ya Kang ya, mensupport apa yang dilakukan oleh Pak Is sebagai warga gitu Kang ya. Dalam artian yang tadi disampaikan bahwa sebetulnya dinas udah ke sana, tapi tapi yang terjadi sampai sekarang masih gitu ya. Yaitu sesuatu hal yang mungkin ke depan juga akan dilakukan oleh Walhi bersama dengan warga gitu. Jadi ketika warga bersemangat ya kita juga akan ikut sama-sama bersemangat dengan warga gitu. Begitulah Kang ini ya. Kalau Pak Is sebetulnya ini ujungnya pinginnya gimana sih Pak Is? Ya, saya pengen tempat sapi itu kalau bisa nggak ada kelepannya atau dia ya dilakukan dari yang benar sampai tidak menimbulkan pencemaran di lingkungan kami. Karena seharusnya memang regulasi dari pemerintah ini adalah untuk menghindari konflik ini ya Pak. Dan memang di situ kan bukan tempat aturannya juga bukan untuk kandang sapi. Betul, mohon. Dan juga untuk saya pernah baca minimal kandang itu harus 250 meter dari rumah penduduk. Salah satu syaratnya. Salah satu syaratnya saya pernah baca dan begitu aja. Kalau dari Walhi mungkin tak tahu apa syarat-syarat sebetulnya yang representatif untuk sebuah pengemukan atau peternakan sapi. Ya intinya mah Kang harusnya tidak di lokasi itulah begitu. Intinya ya Kang ya. Dan saya yakin juga ada solusi kalau misalkan katakanlah begini, kandang sapi itu misalkan keluar dari zonasi di pemukiman di situ mungkin juga pasti bisa gitu. Maksudnya pasti bisa tuh kan kira-kira kalau di Bandung atau di mana kira-kira tempat yang ada banyak tempat pengemukan sapi
Ya kalau kita tahu kan biasanya kalau di daerah di Bandung kota sih nggak ada, tapi kan wilayah tetangga ada gitu kan. Ya, Japati. Pemerintah iya. di Japati. Nah misalkan kayak gitu kan. Saya yakin itu ada solusi lah yang bisa dilakukan oleh pemerintah gitu kan. Nah itu tinggal keseriusan aja mau atau enggak gitu. Kalau nggak mau sebetulnya ya ada beberapa metode juga yang bisa dilakukan oleh warga terdampak terutama gitu ya. Apa itu, Kang? Ya bisa saja kerugian atas pencemaran lingkungan hidup itu bisa jadi salah satu hal yang berkaitan. Ini kalau misalkan kita masuk ke persoalan-persoalan hak berbasis hukum Kang ya, itu bisa dilakukan gitu ya, bahwa di situ ada kerugian lingkungan yang diakibatkan oleh satu aktivitas perusahaan, itu bisa itu hak itu bisa digunakan juga oleh masyarakat gitu kan. Betul kan? Saya nanya, kalau misalkan proses hukum itu ada nggak kalau saya lapor polisi? Ya pasti ada Pak Is. Ada di aturan lingkungan di kepolisian? Ada Kang. Apalagi tadi saya dengar dari Pak Is misalkan bahwa tadi ada konfirmasi Pak Is seolah-olah juga perspektifkan bahwa sudah berdamai lah gitu kan. berdamai dengan misalkan kayak gitu. Ya itu juga kalau memang Pak Is tidak menerima kan bisa menjadi sesuatu hal pencemaran juga gitu ya. Karena kan khawatir juga di luar jadi kabar-kabar yang akhirnya menggemuk gitu ya, membesar gitu kan, bahwa wah Pak Is misalkan gitu, itu salah satu hal yang langkah-langkah yang bisa ditempuh gitu kan. Karena sebetulnya posisinya itu Pak Is terhalang oleh sungai itu ya. Oleh sungai. Jadi memang beda regionnya beda ya Kang. Ini bangunan kandang, Ya. sungai rumah saya. Berarti kalau yang daerah Kandang itu masuknya ke kelurahan, beda kelurahan atau beda kecamatan? Oh itu kelurahan Cisaranten. Saya kan dari Saman. Tapi kan pencemaran nggak pakai KTP. Nah, sudah ada warga yang protes itu udah ada. Ada beberapa tanda tangan warga yang memang berdampak langsung dengan nggak saya bawa itu ada. Ada berapa itu Pak? Ada 8, 9, 10 rumah yang berdampak langsung. Karena katanya juga kabarnya warga yang di daerahnya kelurahannya di sebelah sana lah gitu kan, itu malah katanya nggak merasakan dampaknya. Ya nggak tahu ya, udah terasa atau nggak untuk warga mereka. Ya kalau nggak ngerasa mungkin udah kebal hidungnya ya. Dan juga memang di komplek Kandang Sapi itu juga ada rumah-rumah kos yang tinggal di situ. Jadi kalau dibilang warga yang berdekatan, saya pikir rumah-rumah kontrakan yang punya dia juga gitu. Yang menjadi bagian dengan Kandang Sapi. Dan posisi Kandang Sapi itu sangat dekat sekali dengan rumah saya, bukan ke depan tapi ke belakang. Pas pembuangannya ya. Memang bukanya mungkin nggak di depan rumahnya Pak Is ya. Tapi kalau pembuangan itu langsung di belakang. Atau misalkan gini, Kang Adit, misalkan, jadi saya dari pertanyaan Akang itu saya jadi ingat ini, misalkan gini, kata orang, misalkan gini, banjir di Jakarta, atau misalkan terdekat di kita lah gitu ya, banjir masuk ke kota Bandung, tapi misalkan ada pertanyaan, tapi orang Lembangnya mah nggak ngerasa ada banjir, ya iya, karena kan secara struktur ruangnya dia ada di atas. Ya. Nah, sedangkan orang kota Bandung ada di bawah. Nah mungkin juga itu, mungkin saja ya ilustrasinya, mungkin saja itu juga sama gitu ya, bahwa ya mungkin jangan-jangan di wilayah yang di depan kandang sapinya yang tidak terganggu, tapi yang di belakang terganggu misalkan gitu kan. Itu kan kalau saya ikut tadi menyambung diskusi yang tadi, ya saya jadi kebayang ilustrasi yang itu. Mungkin ada orang Puncelut nama tengah rasa kebanjiran. Oh iya memang, karena dia ada di wilayah atas. Tapi orang Bandungnya yang dapat kebanjirannya gitu. Iya baik. Dengan dialog ini kan akhirnya kemarin kan Pak Is datang sendiri. Sekarang kita bisa bertemu dengan Walhi lah gitu ya. Mudah-mudahan apa yang diperjuangkan oleh Walhi gitu ya, apa yang memang juga dirasakan oleh Pak Is ini tidak lagi atau minimal ada solusinya lah seperti apa gitu ya. Dan juga seharusnya juga pemerintah ikut turun tangan ya. Itu langsung mengecek lapangan sudah, tapi kan tindakan ini tidak ada. Gitu. Kabarnya ya saya juga sih agak sedikit lucu kalau misalkan dari dinas terkait itu bilang bahwa karena Pak Is juga menerima uang, atau kan sebetulnya kalau regulasi dinas tidak boleh melihat bahwa ini sudah berdamai, ya sudah berarti tidak apa-apa kan kandang sapi di situ. Tapi kan sebetulnya ini kandang sapi tetap harus harus dicarilah solusinya gitu ya. Iya. Mungkin terakhir Kang dari Walhi nih, apa yang ingin disampaikan sama pemirsa kita, karena memang
saya pikir ini seharusnya menjadi semakin jelas ya, gitu, arahnya kemana dan bagaimana jalan keluarnya gitu kan. Mungkin terakhir dari Wahyu, apa yang disampaikan ke masyarakat terkait hal ini? Jadi kalau yang terkait hal ini, jadi konsentrasi yang tadi disampaikan oleh kami di Wali, ya kami juga berkonsentrasi terhadap kondisi tata ruang di Kota Bandung terutama. Nah, dengan kejadian yang menimpa, mohon maaf Pak Is ya, kalau misalkan mengistilahkan menimpa gitu, yang menimpa oleh Pak Is, nah itu juga menjadi salah satu indikator gitu ya, bahwa ada hal-hal yang kami lihat juga dari ketidakadilan soal ruang di Kota Bandung, terutama yang itu berdampak terhadap kondisi lingkungan hidup, jauh dari itu juga terhadap sosial. Nah, itu sesuatu hal yang harus direspon gitu, harus direspon karena kami membayangkan kalau tidak ada respon dari warga, hal yang kecil saja bisa terjadi hal-hal yang seperti itu. Apalagi misalkan hal-hal yang besar. Katakanlah misalkan ilustrasinya begini. Kemarin banjir di Braga, saya yakin semua WA grup itu ada tuh dokumentasi itu. Tetapi setelah banjirnya nggak ada, sekarang kita beraktivitas dengan mata pencarian kita masing-masing. Ya itu mah nggak apa-apa, wajar gitu ya. Karena nggak semuanya di warga Kota Bandung juga fokus terhadap posisi lingkungan hidup. Tapi maksud saya adalah dari kondisi itu, bahwa tidak banyak warga Kota Bandung yang terlibat di dalam proses penentuan ruang atau penentuan izin di Kota Bandung. Tapi ketika kita memandatkan persoalan itu kepada eksekutif dan legislatif, nah harusnya mandat itu ya mereka mandat yang tidak dijadikan dalam tanda petik untuk hal-hal yang tadi, yang harusnya fungsinya tidak di situ tapi tiba-tiba ada di situ. Karena kan warga tidak mengizinkan itu. Warga tidak memiliki hak yang dalam tanda petik tiba-tiba ada izinnya aja di situ. Ya. Misalkan pokoknya mah kata warga nggak boleh. Dan temuan kami kan banyak. Ya ini bukan temuan ya, ini sangat umum. Ya. Faktanya izin itu pasti semuanya pengusaha itu akan datang itu dia ke pemerintah dulu. Ketimbang ke masyarakatnya. Nanti pemerintah yang akan ngomong ke masyarakatnya. Oh iya. Iya, maksudnya yaitu hal yang ingin kami sampaikan gitu ya, bahwa kita juga konsen terhadap persoalan ruang di Kota Bandung. Karena kan mungkin kalau istilah dewasanya mah Kang ya, kan persoalan ruang ini tuh bukan hanya untuk kita sekarang aja mungkin gitu kan. Kan itu mungkin untuk masa depan. Kalau mungkin istilah dewasanya kan begitu gitu Kang. Itulah. Baik. Kalau Pak Is, mungkin Pak Is gimana nih Pak Is? Ya, mungkin saya sedikit terakhir. Jadi yang saya pertanyakan kepada pemerintah, fungsi aturan ini untuk apa? Kalau sudah jelas kesalahan, pemerintah abaikan, telah ada yang terjadi di belakang. Kalau fungsi aturan hukum pemerintah nggak berjalan, ya hukum rimba aja. Mungkin saya tantang, bang-bangnya kita carok aja. Biar salah saya ya. Tapi kan nggak seperti itu juga. Iya, Ini betul. kan terjadi Nggak seperti itu. Pemerintah. Kalau pemerintah tegas ya nggak akan terjadi. Serius saya ajak carok aja bang, nggak bercanda. Kita hilang satu lah. Baik. Tapi mau Pak Anditnya, ya mah walaupun jadi statement akhir, tapi saya mau menanggapi yang Pak Is. Baik. Mungkin dalam perspektif psikologi emosional mungkin bisa jadi mungkin akan ada hal yang seperti itu. Tapi itu juga kalau di Wali sendiri, ya kami juga organisasi yang menolak juga persoalan kekerasan yang kayak gitu, sama juga menolak juga. Tapi mungkin yang diungkapkan Pak Is, kalau itu juga mungkin menimpa kita semua, pasti ada hal-hal secara psikologi, hal-hal yang seperti itu dengan emosional itu udah pasti keluar, mungkin saja gitu ya. Ya, baik. Mungkin kan kalau Pak Is ini adalah subjek lah gitu ya dari permasalahan yang ada, sehingga kita mungkin seperti ini Pak Is, emosi gitu kan. Maka seharusnya di sini pemerintah harus cepat tanggap, harus juga bisa melihat hal seperti ini, jangan sampai nantinya malah terjadi hal yang tidak diinginkan gitu kan. Karena memang penegakan aturannya lemah, terus juga seolah-olah abai gitu kan. Melihat dengan kacamata yang sebetulnya itu hal yang menurut saya juga sih tidak pantas digunakan oleh pemerintah, menilai bahwa karena sudah berdamai ya sudah saja. Tapi kan kalau misalkan regulasi mah tetap regulasi, harus tetap di junjung tinggi lah sama pemerintah yang juga punya otoritas di situ. Nah demikian mungkin sementara ya dari
podcast kita hari ini bukan podcast lah, dialog lah wawancara kita hari Dan ini. benar kan, Benar. nggak ada perdamaian kan. Ya, bukan perdamaian, tapi karena memang negara kita ini adalah negara Ya, hukum. antara saya dengan anak sapi belum pernah ada perdamaian. Siap. Iya. Karena ini adalah negara hukum, maka seharusnya pemerintah ini bisa menerapkan regulasinya, gitu kan? Menerapkan aturannya, baik itu ke pihak pemilik peternakan maupun juga kepada warga, sehingga warga juga harus diayomi, harus juga diperhatikan karena memang itu pemukiman, apalagi Pak Isma asli orang Bandung ya Pak ya, gitu kan? Ya sebaiknya, bukan sebaiknya, saya berharap sih pemerintah memang ada cepat tanggap menanggapi hal ini, jangan sampai hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Itu dari Cimanuk nomor 42. Wah, sedor gitu. Nuhun ya kan? Sami-sami.